sekeluarga ini untuk pertama kalinya main bersama? Iya, ini pertama kalinya. Ya, ya ini memang seperti tadi yang diberitakan kalau memang ini persiapannya udah cukup lama, udah dari setahun yang lalu gitu. Keluarga Super Irit. Keluarga Super Irit ini. Dan memang begitu ditawarin, diajak oleh Falcon untuk memerankan ini di keluarga, itu aku sampaikan ke anak-anak, mereka ternyata semuanya semangat, excited, dan mereka mau gitu. Jadi ya sudah, proses berjalan sampai hari ini, yang sebentar lagi 3 hari lagi kita akan mulai syuting di hari pertama. Berarti juga ikut terlibat nih untuk proyek pertamanya di film ini. Mungkin seperti apa sih, ada nervous gitu nggak sih dari itu? Nah, coba ditanya gimana, Bro? Ya, ini film pertamaku. Iya, ada nervousnya banyak malahan. Aku perlu catch up. Oh iya, aku every time I have, aku pakai buat latihan. Aku tanya-tanya ke ibu bapak, ke Widuri. Aku juga meluangkan waktu buat cari membuat karakter Billy di film ini juga. Ya bisa kasih ide ke Sally, kita bisa ngapain nanti ke depannya di film. Jadi rasa memiliki mereka dengan peran di Keluarga Super Irit ini, produksi Falcon, itu sangat besar. Dan berproses itu benar, karena selama 2 tahun ini kami menanti-nantikan hari ini terjadi gitu. Dan bisa dibayangkan betapa kami bersemangat ya, karena 3 hari lagi mau syuting. Saya di sini mewakili peran saya di sini, Linda, mewakili peran ibu-ibu pada umumnya, melampaui masa-masa sulit itu gimana ya dalam hal finansial, yang secara kebanyakan ibu-ibu lah yang pegang kendali di rumah ya. Jadi aku yakin ini akan jadi tayangan yang semua orang bisa nikmatin, malah bisa ngambil banyak tips Dan trik Yes, cara berhemat di kehidupan sehari-hari nanti. efisien, efektif gitu, karena memang itu yang kita butuhkan untuk bertahan hidup. Relate juga sama keluarga kalian nggak sih? Sangat. Sangat. Seirit apa sih gitu? Nah, kalau tadi cuman levelnya yang beda aja dengan kehidupan kita asli ya. mungkin Gitu. bisa dicontohkan Gimana apa tuh? gitu yang kalian lakukan gitu biasanya di Oke, kalau di rumah kami mungkin nanam-nanam ya, nanam-nanam untuk kalau sampai kita harus cuman bisa ambil bahan-bahan makanan dari rumah, kita nggak tergantung tuh sama tukang sayur dan sebagainya misalnya. Itu kenapa kita nanam kalau di kehidupan asli. Kalau di salah satu yang aku bisa spill di sini mungkin nantinya Linda ini ngajarin seluruh keluarga itu tuh semua harus akurat. Jadi kalau kita beli sesuatu ya kita beli segini ya memang dapatnya segini. Nah ini yang kadang bocor halus, ibu-ibu suka nggak sadar. Kita beli sesuatu tapi ternyata itu nggak efektif gitu. Kita belinya begini, ntar misalnya ongkirnya mahal, lalu ngatasinnya gimana? Lalu timbangan, kalau kita beli ini segini ternyata ini udah termasuk ini. Nah kita kan maunya bersih gitu. Terus Contohnya tuh beli ikan ya kan, Ya. timbangan ikannya ya nggak pakai tulang ya, karena tulangnya kan nggak dimakan, kira tulangnya ada berat sendiri gitu. ya, misalnya gitu. Tapi nggak bisa spill lebih banyak lagi. Nah, itu. Jadi levelnya Itu udah level iritnya Linda tuh, tak tak terhingga. terhingga. Paling super. Jadi super kalau irit. penasaran, pengen tahu bagaimana hidup secara efektif, efisien, nggak benar-benar bisa nabung. Ini bukan masalah uangnya tuh nggak seberapa. Kadang 10 juta sama 100 juta tuh sama aja. Tergantung kita spendingnya, benar nggak? Tapi kita lagi ngomongnya di sini yang aku suka dari Keluarga Super Irit adalah kita selalu sedikit apapun penghasilan, kita selalu bisa nabung dan investasi. Nah gimana tuh tips-tipsnya? Silakan nonton nanti. Tapi yang hobi menanam dan bercocok tanam tuh dari Mbak Widunya dan Mas Dwi atau gimana sih, atau berdua nih emang suka bercocok tanam? Kami berdua sih, karena emang pada dasarnya ada lahan juga di rumah. Iya, kalau aku dari dulu seumur dulu ini aku sudah suka nanam bunga tapi gitu. Nah, terus sudah berkeluarga gitu, punya lahan, ya udah kita coba nanam deh, karena kita kepengen bener-bener yang kita merasa yakin kalau yang kita makan tuh adalah bersih Ya, gitu. terus kita punya pupuk komposnya lagi. Iya, kita komposit juga di rumah, jadi sisa sampah organiknya itu kita kelola sama daun kering, kan banyak di rumah kita, banyak kebun gitu. Terus dari maggot-maggotnya kita ambil buat kasih makan buat kita ternak juga, ikan lele sama nila gitu. Jadi mereka makan itu. Jadi lebih terjamin lah semuanya buat kesehatan. Nah mungkin tanaman apa aja sih yang ditanam di rumah gitu? Sayuran-sayuran apa aja yang ada di rumah? Kadang panennya bisa berlebihan. Kita pernah bikin hidroponik di rumah. Karena berlebihan akhirnya kita tahu kayaknya waduh ini kita juga kan nggak jualan ya. Akhirnya malah jadi overflow. Kita ganti. Lalu kayak semacam singkong, ubi.
kalau lagi panen banyak, tapi kadang-kadang sampai daunnya merambat, waduh ternyata repot juga ya gitu, kita ganti lagi. Jadi kurang lebih kalau kayak jahe, cabe, ya kita ada di rumah, serai, daun, pokoknya yang sebenarnya kita taunya selama ini cuma buat hias, ternyata aku tanya-tanya banyak loh tanaman hias yang bisa dimakan juga gitu. Bayam, singkong, terus bayamnya juga ada bayam Brazil dikasih temen, dan akhirnya ketika dimulai setahun 2 tahun, ini udah mulai bertahun-tahun, jadinya lebih tahu selahnya lah. Sampai saya suka jadi bahan eksperimennya Bu Widi buat nyobain ini, coba makan ini, coba makan. Bisa nggak? Ada yang nggak bisa dimakan mentah, jadi ada yang bener-bener kita jadi tahu juga. Sempat aku keracunan juga ya. Bukan keracunan, jadi terlalu tajam, ada oksalatnya Ya, ya. itu nggak boleh, ada salah satu daun apa ya Bu? Kubis air ya? Iya, itu ada Kubis air oksalatnya. itu kita kira itu bisa dimakan campur langsung kayak salad, ternyata itu harus direbus dimasak dulu. Karena itu ternyata kalau dilihat pakai mikroskop gitu, dia dalamnya itu selaputnya itu seperti pecahan-pecahan beling, makanya begitu dimakan tuh wah sakit banget di sini Asamnya, gitu. saking asamnya dia tajam sekali. Padahal tapi nggak mematikan. Tapi minimalisir budget belanja juga berarti. Sebenarnya kalau di keluarga kami nih, bukan ngomong keluarga Supririt ya, di keluarga kami tuh sebenarnya lebih kepada gaya hidup yang akhirnya bisa ini suka aneh-aneh nih, gaya hidup yang sebenarnya sangat sustainable dan kayaknya lebih menguji ke diri sendiri nggak sih, sampai kita tuh bisa sebenarnya gitu, karena satu hal lagi bukan soal murah nggak beli sayur lagi, karena banyak yang masih nggak mau beli, cuman lebih kepada udah ada lahan, lalu memang ini sehat ya, kan kayaknya seneng gitu kalau kita tahu makan dari tanaman sendiri, tanaman yang kita tanami atau tumbuhin di halaman sendiri gitu. Lebih penasaran aja sih, akhirnya kok bisa gitu. Mengajak anak juga nggak sih dalam bercocok tanam ini? Kita ngajarin, tapi secara tidak langsung, kami nggak mau guruin juga. Tapi kadang-kadang mereka juga nggak sadar sebenarnya di rumah tuh udah ada semua gitu, misalkan Cynthia jangan maju-maju kamera. bukan ayam belum kesampaian ya, ikan, Iya, takut berisik. ikan, Iya, lalu beberapa kepengen. sayuran. Biar bangunin aku. Oh iya benar. Iya. Cuman di rumah kan suka ada apa ya, kita suka ada ya kadang-kadang rekaman, kadang-kadang syuting. Kalau udah ayam Iya takutnya suaranya nanti Noise banget. mungkin nanti akan ya kita cari ayam yang agak-agak pendiam gitu. Mas, ini kan bertiga gitu, anak-anak semuanya terjun ke dunia hiburan film Iya. gitu kan. Ini memang diarahkan ke sana semua nggak sih mereka? Nggak diarahkan, cuman ngelihat minat bakatnya mereka, ternyata memang banyak yang ke arah seni. Coba kalau Denden ngomongnya gimana? Minat bakatnya Coba. Denden tuh sebenarnya kemana sih? Memang dipaksain nggak sama ibu bapak untuk tampil ketemu sama om-om wartawan begini? Sebenarnya aku biasa aja sih. Biasanya ibu yang ajak, tapi biasanya aku nggak mau. Terus waktu aku misalnya lagi syuting nih, terus aku baru kayak ini seru banget gitu, aku pernah gitu kata gitu. Lebih seru di kamera berakting atau Denden main musik? Dua-duanya. Jadi emang Lala seneng banget ya bermusik, nyanyi, sampai diajak acting gini kok seneng juga gitu. Ini juga sama, dia kuatnya di musik. Selama ini adiknya ya Widuri yang kelihatannya di acting. Tapi sebenarnya gimana tuh? Aku sekarang ini kan lagi proses bikin film pertama aku. Aku lebih ada pengalaman di musik, tapi aku tuh sekarang lagi mau explore aja sih, apalagi di dalam seni. Aku mau mencoba banyak hobi, yaitu musik, terus main film. Aku juga tertarik ke teater. Jadi ikut pelatihan juga dia. Iya. Aku juga sempat ikut banyak kelas sih, beberapa kelas yang arahnya juga mau. Kalau support anak kan udah biasa mungkin ya, tapi ini kerja bareng anak mungkin gimana tantangannya? Kayak lo kerja nggak sih? Aduh, kita nggak menganggap ini sebuah kerja gitu loh. Ya ini lebih menganggapnya apa ya, kita ini berkarya, bermain gitu. Jadi ya itu yang membuat seru gitu. Kita melakukannya harus dengan sukacita, bergembira gitu. Aku mau tanya nih sama Widuri, gimana ya, kan kalau latihan, reading, syuting itu kan jadi bikin nggak bisa main sama teman-teman. Nah gimana tuh Widuri? Kehilangan waktu nggak sih?
Kalau kehilangan waktu sih pasti, tapi kan udah di sekolah kan udah ketemu teman-teman kan, di sekolah 6 jam. Dan kalau aku pikir-pikir lagi sih sebenarnya ya cukup, asalkan aku kan sekolah juga sampai lulus bakal ketemu teman-teman kan. Kecuali kalau emang bolos, itu pun bolos kan gak setiap hari. Jadi ya gak FOMO juga sih, soalnya ya emang ketemu juga di sekolah setiap hari. Jadi gitu. Dan kehilangan waktu mainmu dan waktu memang kerja gitu, anak-anaknya gitu ya maksudnya. Sebenarnya itu nggak hilang ya? Kadang iya, tapi kan kita juga syuting kan gak setiap hari ya, dan syutingnya ketemunya sama orang hebat-hebat yang belum tentu orang-orang juga bisa ketemu gitu. Gimana tuh Kak? Bener sih, kalau setiap syuting kan cast-castnya juga seru, kita juga sering main bareng, kita chemistry-nya juga ya kita bonding terus. Nanti main bareng sama teman-temannya di bioskop aja, nonton bareng. Gitu aja. Tapi tipsnya gimana sih keluarga kalian bisa kompak banget nih berkesenian gitu? Amin. Lagi nih main film lagi bareng, makin Tipsnya kompak. apa sih mungkin? Keluarganya. Mana tuh tipsnya, Drew? Sebagai kakak. Sebagai kakak, ya quality time sih. Kita harus saling berkumpul bareng. Kita emang sering kumpul bareng. Iya, kumpul bareng, cari sesuatu. Gue cuma satu mungkin bisa banyak, tapi cari hobi yang bisa dilakuin kita bersama, maupun itu bermusik atau misalnya main games, main board games, main kartu atau itu ngebantu sih buat bikin keluarga yang apa ya berfungsi gitu, karena memang fungsi keluarga suka nggak berjalan ya, kayak cuman karena sedarah, cuman karena seatap, tapi sebenarnya fungsi untuk berbagi, untuk fungsi saling ngobrolnya itu kayaknya udah nggak ada. Nah, salah satu kendalanya mungkin tadi saya jujur curhat ya, tentang distraksi itu, jadi ada pengalihan gitu, misalnya kayak gadget, itu yang udah pasti sih buat kita aja yang orang tua sangat mengurangi produktivitas dan istirahat juga jadi berkurang. Tapi aku yakin anak-anakku ini karena udah terbiasa dari kecil memang kumpul tetap kepaksa kan, jadi ngobrol. Terus sering banget kumpul tuh bener-bener yang kayak mengasihkan juga. Nah, saya juga berterima kasih nih. Itu kan ruang lingkup keluarga kita nih, keluarga kami selama ini. Tapi Falcon ini juga akhirnya benar-benar pegang komitmen itu tadi. Jadi pada saat mereka belajar pun, ya mungkin merasa nggak FOMO banget karena pada saat mereka belajar reading script itu juga melalui main-main, melalui ide-ide seru gitu. Jadi ya itulah yang buat aku makin yakin, dan insya Allah anak-anak ini juga jadinya merasa bahwa apa yang kita perjuangkan selama ini mungkin ada yang gak enak, akhirnya malah jadi satu hal yang mereka mungkin nantikan kalau udah selesai syuting, kok nggak ada lagi gitu. Kalau disebut family goals mungkin seperti apa tanggapan? Family goals ini aja sekarang udah kayaknya menurut saya udah goals. Buat kami sendiri, Iya. ya kami idaman gambaran gitu. Ya yang apa ya, orang-orang bilang pokoknya kita family goal, menurut kita gimana? oh gitu. Ya syukur alhamdulillah ya, pokoknya sih kalau kita sih pasti berusaha kasih yang terbaik gitu loh untuk yang lain semua gitu. Walaupun nggak ada yang sempurna, aku juga masih Iya, sering masih belajar juga gitu masih kan. malu lah sama anak-anak kalau kita misalnya kelepasan gitu. Tapi aku ya itu mereka punya keterbukaan itu. Anytime dia keberatan atau dia pengen kritik kita, mereka bisa ngomong. Justru malah kita belajar kok dari anak-anak. Jadi Mbak mungkin nih, kan suka baking dan juga masak. Iya, Apakah emang itu banyak amatir. dari Mbak Widi juga sering mencontohkan gitu? Nah mungkin Widi juga sukanya masak apa sih? Apa tuh? Ini Kalau apa? baking itu sebenarnya kayaknya emang udah dari kecil aku Iya. punya minat, bukan minat sih, kayak biasanya kalau kita kan pernah kan ibu sering bikin cookies dulu, kayak sekarang tanganku emang apa bu iya anak ini perintilan banget, jadi senang tangannya simpul, tekstur. Nah baking salah satunya, main musik salah satunya, makanya Widuri senang. Jadi kalau misalnya aku ada waktu luang, ada bahan-bahannya, aku sering banget bikin cookies, kadang iya aku crochet, terus aku bikin roti,
sour bread biasanya, tapi udah lama enggak. Dan juga enak-enak. sama. Dan Kadang-kadang enak. dia ada resep dia bikin sama. Ini semua emang tiga-tiganya tuh tangannya jahil, harus jalan terus. Tapi Mbak, mungkin kan sama-sama saling sibuk nih dengan kesibukannya masing-masing. Gimana sih cara Widi dan juga Mas Tommy untuk bonding sama anak-anak sampai akhirnya punya kebiasaan-kebiasaan kayak kegiatan entah workout atau masak gitu? Kita jawabnya ke arah situ ya, Mbak? Iya. Sebenarnya itu akhirnya jadi satu kebutuhan sih. Sekolah juga ngajarin aktivitas fisik itu perlu gitu. Jadi musik, terus mereka olahraga, lalu akhirnya begitu mereka udah ngerasain semua itu tuh nggak bisa terpisahkan, termasuk ya bikin makanan sehat gitu. Jadi emang kita lagi proses terus nih, Mbak. Kami juga masih kesulitan. Kadang-kadang mereka di rumah memang hanya disajikan yang sehat-sehat, tapi ntar nyarinya yang manis-manis, yang nggak sehat-sehatnya di luar gitu. Konsisten tuh susah. Ya, tapi memang kami lihat kiri kanan memang nggak bisa dipungkiri gitu. Memang banyak banget yang masih begitu dan dibiarkan. Jadi aku terbantu banget sekolah, aku terbantu banget pada saat bekerja sama secara profesional nih dengan tim Falcon gitu. Ini terbantu banget untuk bisa kasih validasi buat mereka bahwa ini adalah satu hal yang harus mereka jalankan, bukan karena terpaksa, bukan karena hanya disuruh ibu bapaknya di rumah aja, tapi memang akan jadi hal yang dijalani seumur hidup gitu, Mbak. Thank you ya. Mas, takut sih kehilangan momen sama anak. Ini kan cepet banget ya tumbuh besar gitu. Oh enggak sih, enggak takut sih. Ya aku pokoknya apapun yang bisa aku kasih yang terbaik buat mereka gitu, aku akan kasih yang terbaik. Justru ini akan jadi kenang-kenangan nih. Iya, ya kita menikmati setiap momen yang ada. Gitu. Amin, amin Mbak. Mohon dukungannya, makin banyak, jadi support terus. Ngerasa berhasil nggak sih jadi orang tua punya anak yang super berbakat semuanya? Gimana Den? Gimana rasanya sampai sekarang ini Den bisa main film? Seru. Menurut Den gimana nih? Kami sebagai orang tua oke atau enggak nih? Ibu bapak berhasil nggak sih? Berhasil. Mungkin dari Widu deh sama Gimana? seperti apa nih melihat apa pola parenting dari ibu bapak sampai akhirnya kalian sekarang bisa dibilang sukses nih walaupun masih anak-anak. Dari aku mewakili ibu juga, aku bangga sih ngeliat bapak sama ibu bisa besarin kita sampai sekarang. Aku juga bersyukur punya orang tua kayak bapak sama ibu, supportive banget. Aku super bersyukur banget punya keluarga kalian. Aku super seneng banget, super bersyukur punya keluarga kayak kalian. Iya, mungkin kadang-kadang misalnya habis dikasih apa ya namanya lecture, aku bisa ada waktunya aku marah, tapi lama-lama aku juga mikir kayak oh ini mereka karena sayang sama aku dan mereka mau apa yang terbaik buat aku guys. Mas, Mbak, gimana sih anak-anak bisa se-sweet ini gitu? Sering deep talk gak sih antara? Gimana sih kan kadang anak-anak tuh apa namanya susah ngungkapin perasaan gitu ya? Nggak, mungkin gini, mungkin satu hal yang kadang-kadang orang lihat salah, tapi sebenarnya buat keluarga kami ternyata tidak salah gitu. Jadi memang beda-beda sih apa yang dipegang masing-masing keluarga. Ada yang benar jatuhnya, ada yang sama teorinya dijalanin tapi malah jadinya salah gitu. Kalau aku mungkin karena aku orangnya kan ceplas-ceplos, ekspresif juga. Jadi nggak bisa tuh nyimpen hal-hal yang aku pendem tuh lama-lama. Jadi ntar aku ngomong sama mereka. Ya dari happy-nya juga ada levelnya berapa tuh beda-beda. Dan aku sangat naratif ya ke anak-anak gitu. Misalnya mengungkapkan perasaan itu tuh nggak cuma ada 1-2 kata loh, ada beda-beda gitu. Marah aja ada levelnya beda-beda. Cari gitu, temuin. Dan aku di sini nungguin kalian mengungkapinnya gimana gitu. Jadi mungkin secara tidak disadari mereka akhirnya melihat bahwa itu satu hal yang dibolehin, satu hal yang kalau dilakukan bikin ibunya happy. Marahnya cuma sebentar nih, nanti udah besoknya lagi udah lega diungkapkan, tapi nanti besoknya baru ketemu solusinya bareng-bareng dan mereka jadi ngerti mungkin suatu saat mereka bisa sama atau mungkin malah aku nggak mau kayak ibu, aku punya cara lain yang lebih baik gitu. Kayaknya. Oke, Thank you so much. terima kasih banyak.